A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuru wa nusni ilaihi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Baiklah, segala puji bagi siapa? Allah Tuhan Yang Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan kenikmatan agar kita bisa hadir di kelas kita ini. Baiklah, selawat beserta salam kita persembahkan atau kita haturkan kepada baginda besar dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, berdirinya Ustaz di sini. Ustaz akan menyampaikan mungkin sedikit ilmu yang saya tahu. Kalian tahu apa judulnya? Oke. Judul Ustaz pada malam ini itu ini judul Ustaz. Kalian belum pernah kan dengar namanya epistemologi? Kalau epistemologi itu kalau secara bahasa tuh itu maksudnya kayak cara atau dasar kita atau bagaimana kita untuk mencari suatu ilmu atau suatu sumber. Misalkan kayak kita mau buat sesuatu nih, kayak mungkin buat kue kan, kita belum tahu cara bagaimana. Apa sih kita yang cari apanya? Kalau di tutorial kan, kayak itu. Epistemologi kayak itu ada sumber atau cara untuk mencari sesuatu. Baiklah, yang akan saya dibahas pada malam hari ini tentang epistemologi ilmu itu ada 5. Baiklah, yang pertama itu dasarnya. Nah, itu yang pertama di situ dasar teologis yang kuat. Apa maksud dasar teologis yang kuat di sini? Gak ada? Ada tahu? Oke, maksud teologis ini itu dia waktunya ya itu dasar wahyu. Wahyu itu wahyu untuk melakukan sesuatu itu dasar kuat. Jadi maksud yang bisa dibilang tuh kayak wahyu itu sebagai sumber dari ilmu. Sekarang sama nanya, apa itu ilmu wahyu? Siapa yang tahu wahyu? Apa itu? Wahyu. Kalian pernah dengar cerita Nabi itu, Nabi ini diberikan wahyu oleh Allah. Apa itu wahyu? Yang mana? Perintah atau keadaan. Itu contohnya yang sering kalian tahu itu Al-Quran. Itu disebut wahyu. Wahyunya apa? Wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Oke, yang pertama itu dari dasar teologis itu ada perintah ilahi. Perintah ilahi, masuk perintah ilahi ini dari mana? Siapa yang merintah? Allah. Coba sebutkan apa wahyu yang paling pertama turun? Apa yang pertama? Al-Alaq 1-5 itu dari Allah itu mengutus kepada Nabi Muhammad itu melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Apa yang disebutkan katanya pertama apa? Kata atau ikra. Dari kata ikra membaca berarti itu sudah walaupun cuma satu kata itu bisa dibilang itu kayak perintah kuat untuk
menuntut ilmu. Habis itu yang kedua itu integrasi dunia akhirat. Nah, kalau di dalam Islam yang kita tahu ya, dalam ilmu Islam itu dia nggak ada bedakan mau ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Jadi ilmu dunia tuh tergantungnya itu bisa menjadi ilmu akhirat. Misalkan kalau di pondok ini yang sering kita pelajari, mungkin kalau ilmu kasarnya kayak ilmu membangun kan, ilmu bekerja, ya kan kayak udah beri itu ilmu membangun lemari, buat lemari itu kalau kita dengan niat kita, misalkan sebelum bekerja itu Bismillahirrahmanirrahim, baca Bismillah aja cukup, itu menjadi pahala. Itu emang ya udah, kalau kita tengok ya bikin lemari ya udah bikin lemari aja, nggak ada hubungan dengan akhir kan, nggak ada hubungan dengan apa tuh dengan ibadah atau semacamnya, tapi tergantung niatnya. Baru yang ketiga itu derajat orang berilmu. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis itu secara tegas itu disebutkan itu derajat orang yang berilmu dan tak berilmu itu disebutkan secara tegas. Jadi bisa bilang orang berilmu itu bukan sangat tegas, sangat dipandang. Nah, coba kalian pikir kayak misalnya di dunia ini kita nggak tahu apa-apa, tahu cuma bahan main HP. Dibandingkan sama orang yang bisa matematika, bisa fisika, itu kalau dia melamar ke suatu lembaga atau suatu pekerjaan, mana yang lebih dipilih? Yang orang rebahan tadi atau yang bisa matematika ini? Nah, sebab orang tuh lebih memilih yang berilmu. Baru yang kedua itu ini yang kedua, kritik terhadap epistemologi sekuler barat. Nah, ini apa maksud sekuler di sini? Apa maksud sekuler? Gak tahu. Oke, sekuler itu dia kayak memisahkan sesuatu dari Allah. Jadi itu nggak ada hubungannya dengan ibadah atau dengan Allah. Ya orang tuh ibadah ya ibadah, kerja. Kan beda kalau sama orang Islam kan? Kan kalau orang Islam itu kita kerja bisa bernilai ibadah. Itu ada krisis moral dan makna. Karena menolak wahyu ini, orang barat itu nggak mau menyangkut pautkan dunia sama akhirat. Orang itu menolak wahyu. Jadi moral mereka tuh kayak bisa bilang hancur. Itu bandingkan sama kita yang di pondok. Kita bukan menggabungkan kayak menyangkut pautkan ilmu Islam sama ilmu barat, atau bisa bilang itu kayak ilmu dunia sama ilmu akhirat digabungkan. Ajak kalian bagus nggak? Kalau sama guru, jalan depan guru gimana? Kayak ini kan sama orang sana tuh. Sama guru itu udah kayak kawan. Baru yang ketiga itu
sejarah kejayaan Islam dan keterbelakangan Barat. Siapa tahu kalian wilayah Islam yang pernah yang pernah maju dalam aspek ilmu? Siapa tahu? Sekarang namanya udah ganti. Kalian tahu nama negara yang namanya Spanyol. Itu sekarang tuh mayoritasnya orang Islam atau non Islam? Atau non Muslim? Spanyol. Non Muslim kan? Itu sebelum nama Spanyol, sebelum nama jadi Spanyol, apa nama negara itu? Karena pernah dengar nama ini? Pernah dengar? Sebelum jadi Spanyol itu nama negara itu Andalusia. Itu di Andalusia tuh. Itu dia tempat gimana ya? Ilmuwan Islam tuh berasal dari itu semua. Itu jadi di Andalusia itu jadi pusat ilmu di seluruh dunia. Baru yang keempat, konsep ilmu integral dan adab. Itu kalau di sini yang keempat itu ada beberapa poin. Itu maksudnya ilmu yang pertama itu ilmu bukan bebas nilai. Jadi dalam Islam itu ilmu harus terintegrasi dengan adab. Maksudnya ilmu harus digabungkan atau disangkut pautkan dengan adab. Kalau kita cuma punya ilmu tapi nggak punya adab, sama dengan sia-sia. Itu bisa, kalau bahasa kasar apa? Kurang boleh. Jadi kalau bahasa kasar kurang ajar. Pernah kalian, misalkan kalian tuh dulu pas kecil belum tahu apa-apa kan? Kalian nakal. Bapak kalian tuh ada apa ya? Bapak kalian tuh orang emosian. Bilang pasti kalau ngomong kurang ajar kalian ini apa gitu kan? Itu sebab itu aspeknya kita masih belum tahu adab. Jadi selain kita harus belajar ilmu, kita juga harus mempelajari adab. Bahkan sebutkan beberapa adab yang tahu. Orang tua itu sudah termasuk berbakti pada orang tua. Tunduk, itu udah. Itu kan ada kepada orang tua juga. Udah itu ada apa lagi? Ada makan kayak mana? Karena orang barat tuh dia memisahkan adat sama ilmu, ya moral orang tuh atau bisa bilang kayak karakteristik kayak si jauh dari sifatnya. Dari kecil memang diajari ya ilmu aja, gak ada adabnya. Ya udahlah. Jadi orang-orang tuh kayak rendah kali. Mungkin yang dalam peranakan mungkin kayak anak orang-orang luar sekarang. Coba kayak anak SD sekarang, kayak mana? Yang sekarang nih. Bandingkan sama yang dulu memang zaman-zaman apa tuh? Zaman-zaman masih didikan keras, pemukulan masih boleh. Yang memang adabnya yang ditekankan kali. Bandingkan kalau dulu tuh kalau udah kan marah, ya udah nggak mau buat lagi. Kalian dulu kalau dulu namanya NSD pacaran, mana ada? Nah, zaman sekarang udah ke foto box sama-sama, makan bareng, sosok kayak udah kayak apa namanya pasangan pengantin baru.
itu karena enggak menerapkan adab. Ya sebenarnya kalau ada ilmu, bukan masih kayak ya masih agak-agak tinggi. Tapi kalau udah nggak ada adab, tambah nggak ada ilmu, sama dengan beban. Baru yang kelima itu perbedaan mendasar sumber ilmu. Ini perbedaannya. Kalau orang barat tuh dia modal mencari ilmunya tuh dengan melihat atau dengan mendengarkan apa yang mereka tahu. Kalau orang Islam dia mencari itu dengan panca indera, melihat, mendengar, Meraba. ya, juga kayak mana ibu berapa? Mungkin saya bayi kan, sama dengan wahyu. Itu mungkin kalau perumpamannya kayak kalian ngasih makan kalian kasih makan ayam. Bukan, ayam nyari makan. Agak tuh kalian tuh ayam nyari makan. Nyari makan itu kayak nyari ilmu. Dia coba tahu kalau nggak dikasih makan, pasti nyari entah kemana-mana kan? Acak. Coba kalau ada yang ngasih makan, ngasih nasi lempar, pasti udah tahu. Berarti ini. Kayak itulah kalau orang Islam. Ibaratkan kalau nasi ini itu kayak wahyu, itu menunjukkan yang lurus. Kalau orang barat nih, ya udah dia sekedar apa yang nampak itu kursi aja, ini kursi aja. Gak kepikiran itu kursinya kayak gimana, itu asal dari mana, terbentuk karena apa, siapa yang buat itu. Dia kayak misalnya orang NASA itu sekarang di mana? Kantor NASA. Apa itu NASA? Organisasi yang meneliti angkasa. Itu di negara apa NASA? Itu punya orang barat atau punya orang Islam? Ya, orang tuh ada nggak bahas, kalau kalian pernah nengok di konten dia bahasnya misalkan ini apa tuh planet tercipta dari ini ya. Ada nggak? Ada kan? Orangnya cuma pasti pakai teori. Bisa, ini galaksi terjadi karena ledakan ini nggak ada, karena dari hadis ini nggak ada kan? Itu sebab orang itu cuma mengandalkan teori saja atau mengandalkan panca indera mereka, bukan dengan wahyu. Baiklah, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, Deka, apa? Kalau kita punya akal dapat kenapa kita masih betul wahyu. Ulangi. Kalau kita punya akal dan kenapa kita masih butuh wahyu sebagai sumber ilmu? Tadi yang kayak bilang tadi, wahyu itu gunanya kayak jadi cahaya penerang. Kalau kita cuma belajar aja, tapi kayak mempelajari suatu ilmu tapi nggak ada landasan, ya kayak ini bisa tersesat. Kan dalam Al-Quran tuh kayak itu Al-Quran itu udah sempurna kali. Itu dijelaskan kayak mana terjadinya alam semesta, kayak terjadinya galaksi. Dalam Al-Quran itu saya rasa itu ada sebutkan api dalam air. Zaman sekarang kan udah ada penemuan api dalam air kan? Itu gunung berapi dalam air ada kan? Itu salah satunya itu. Jadi wahyu itu gunanya kayak sebagai petunjuk. Ya kita udah belajar menggunakan indera kita, menggunakan mata, menggunakan telinga untuk mendengar. Ya itu segala itu. Tapi kita juga perlu wahyu untuk menyempurnakannya. Nah, ada yang mau tanya lagi? Ya. Bagaimana cara mendapatkan ilmu di kehidupan sehari-hari? Cara mendapatkan ilmu di kehidupan sehari-hari itu bisa hampir di semua kerja kita. Misalnya kita kayak di kampung lah ya,
Contohnya kita jadi muazin. Ah itu ilmu kita apa kalau jadi muazin tuh? Ah, azan. Ah, itu dasarnya tuh cara menerapkan ilmu di kehidupan sehari atau di kitab-kitab. Selain itu bisa juga kita jadi guru ngaji. Guru ngaji tugasnya apa? Ngajarin buat ngaji, atau ngajarin anak-anak ngaji. Nah, itu salah satu menerapkan ilmu kita. Atau yang nggak usah yang lebar-lebar kali lah. Itu di keluarga kita lah. Itu kalau kita di rumah kita yang masak, kita yang nyuci. Ah, itu udah ilmu apa? Ilmu masih rumah. Masuk rumah. Kita di sini mungkin kita ada sering masakan. Kita di pondok ini jadi bagian magang, jadi bagian dapur. Ah itu di rumah. Wah, kalian bisa membahagiakan atau orang tua kalian senang, dan kalian nolong pekerjaan rumahnya. Yang bisa meringankan lah walaupun nggak membantu punya. Meringankan masak itu mau masak, dengan baju cucian. Nah, ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tindak yang salah dari perkataan Ustaz, Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.